Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wa ba'du. Saudara sekalian jamaah keramat, alhamdulillah kita bisa hadir memenuhi undangan malam hari ini. Dan mohon maaf tadi saya mandinya juga di sini ya, karena perginya sejak pagi, terus pleno, terus sini. Dan jangan dikhawatirkan seberapapun orangnya, saya punya pengalaman ngaji malam Selasa Kliwon di salah satu masjid Mujahidin. Itu pesertanya hanya 3 orang. Lalu hujan itu ada yang berteduh itu 2 orang, jadi 5 orang. Dan tetap ngajinya jalan terus. Beberapa waktu yang lalu juga di Segoroyoso itu hujan deras, yang ada separuh, snacknya 2-2. Jadi tidak apa-apa. Dan sekalian sebenarnya kapasitas saya untuk menerangkan masalah ini juga berat juga, walaupun saya itu sampai hari ini masih menjadi ketua guru ya. Di beberapa tahun yang lalu ketika saya diundang oleh SMP Negeri 1 Bantul perpisahan, itu saya tanya pada anak-anak yang lulus itu, anak-anakku siapa yang mau jadi guru? Tidak ada satupun yang tunjuk jari. SMP 1 Bantul itu. Saya ulang lagi itu. Siapa anak-anakku yang mau jadi guru? Tidak ada. Padahal dulu yang namanya SMP 1 Bantul itu kan gudangnya anak-anak pinter. Saya sudah kalau anak-anak pinter nggak mau jadi guru, nanti yang mau jadi guru siapa? Siapa yang juara? Ngacung. Bapakmu, ibumu jadi apa? Guru. Jadi yang juara itu anak guru, tetapi dia nggak, putranya Bu ini. Kepala SD Plumbon apa mana itu ya, Bu Nur Hasanah itu pada waktu itu juaranya 1. Nah gejalanya seperti itu. Kemudian beberapa waktu itu diteliti juga guru kita Indonesia itu tidak ada 60% yang kualitasnya itu bagus, tidak ada. Bahkan ini ada kesenjangan yang luar biasa hari-hari ini. Yang seangkatan saya, yang umurnya sudah 55 ke atas, itu sama sekali dia nggak ngerti IT gitu. Sama sekali nggak. Jadi dia itu kemana-mana itu nggak bawa laptop, tapi membawanya flash disk. Arto nggak flash disk ya. Padahal dulu ketika awal dia menerima sertifikat pendidik, kemudian menerima tunjangan sertifikasi, itu salah satunya yang pertama harus dipakai untuk membeli laptop dulu begitu. Tapi dia beli tapi nggak bisa gunakan. Ini banyak hal teman-teman bahwa kondisi guru Indonesia ini sangat memprihatinkan. Alhamdulillah setelah dibuka yang namanya moratorium, maka sekarang ini yang guru-guru baru ini sudah agak bagus. Guru-guru baru sudah bagus. Dan sekarang guru-guru sekolah swasta itu lebih bagus dari guru-guru sekolah negeri. Saya ulangi, guru-guru sekolah swasta yang baik loh. Nek swasta sing pinggiran kono ya ora itu. Ya. Guru-guru sekolah swasta yang bagus itu kualitasnya lebih baik daripada guru-guru sekolah negeri. Sampai hari ini masih ada beberapa sekolah negeri yang guru PNS-nya tinggal 1, 2 dan seterusnya itu. Ini memang sangat kurang itu. Dulu kalau yang sekolah di Muhammadiyah itu pasti ada tulisan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, pasti. Buku-buku itu pasti ada. Terus ada gambarnya orang membaca itu. Dulu itu. Karena saya itu lulusan SMP Muhammadiyah Piyungan. Saya itu. Lulus tahun 74, sampean rongonok. 74. Ya. Nah,
Seperti itu. Dan itu sudah sama-sama kita ketahui. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang lain tidak perlu. Kemudian pesan Kiai Ahmad Dahlan yang tidak kondang ini. Kalau yang kondang itu kan hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah itu kan. Tapi ada pesan seperti ini. Dadiyo Kiai, juga bahasa Jawa. Dadiyo Kiai sing berkemajuan, ojo kesel anggonmu berjuang kanggo Muhammadiyah. Saya tulis merah berkemajuan. Tuh. Berarti seluruh warga Muhammadiyah itu kudu kon maju. Dadio itu yang paling benar tulisannya ya seperti itu. Tidak boleh ditulis dadio. Itu tulisan yang masuk kota Bantul. Makaryo bangun deso itu salah. Ya toh? Harusnya makarya bangun desa. Tahu salahnya? Ya itu harusnya A. Nek basa Jawa ngelegeno. Ngelegeno itu orang nganggo sandangan. Kalau O itu nganggo taling tarung. Ini angkatan muda ngerti tulisan Jawa enggak? Oh enggak. Lah ini. Oh sidik-sidik. Nah, iya. Di pleret itu ada tulisan soto Jowo, itu salah. Sotone bener, ning Jowone salah. Karena nek dikene Jowo iki dadi Jawane, berarti A. Ini nek soto bener, sotone berarti O. Itu. Sederhana kalau membedakan itu. Nah itu nek karya atau makarya itu mesti karyane. Ora kok karyone. Itu salah. Di sana itu betul-betul salah. Nah, dadiyo kiai nyai sing berkemajuan ojo kesel anggonmu berjuang ke Muhammadiyah. Sudah sekalian angkatan muda yang hebat-hebat ini. Guru itu profesi. Nah, kita sudah tahu yang namanya profesi itu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian. Jadi ada expertise. Tidak sekedar setiap orang jadi guru. Nah ini mulai sekarang ini sudah bermasalah kita. Karena setiap orang bisa jadi guru gitu. Kalau Anda datang ke PAUD, itu lulusan SMP dia jadi guru PAUD. Karena Bu RT, karena Bu Duko, lulusan SMP, gak ngerti metodologi. Yang terjadi itu. Jadi kalau tahu itu salah didik, ya mbangane ra ono sing mulang gitu. Ternyata berarti tidak profesional. Padahal harusnya guru itu profesional. Gitu. Harus profesional. Nah. Karena memang guru itu profesi khusus yang memerlukan persyaratan dan kompetensi yang khusus. Kuliahnya saja harus di fakultas keguruan atau fakultas yang ngerembuk guru. Makanya di UNJ itu ada ini keguruan, ini ora. Bahasa Inggris kependidikan, kalau bahasa Inggris ora kependidikan, misalnya begitu. Ya. Nah, karena ilmunya beda. Ilmunya berbeda. Walaupun bahasa Inggris sekarang belum bisa membuat orang Indonesia itu senang menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Jadi kuliah bahasa Inggris, mengerti ilmu bahasa Inggris dari SMP, SMA, perguruan tinggi itu belum mampu orang itu bisa mendengarkan dan berbicara. Makanya Mas Menteri Nadiem Makarim itu prihatin dengan orang Indonesia. Bahasa asingnya tidak bagus. Tapi bukan beneran. Kalau beneran saya yakin bisa itu. Ya. Kompetensi guru yang bersifat khusus itu memerlukan perlakuan khusus pula. Adanya uji kompetensi. Akhir-akhir ini, saudara sekalian, di UNJ, di UST, di PGRI, di UAD, itu yang grade-nya tinggi, sekarang ini sudah mulai, itu PGSD. Sekarang itu. Jadi persaingannya tinggi, terus nilainya yang bisa diterima juga tinggi. Bahkan kemarin ada juara SMA 1 Sanden, tidak diterima di sana. Akhirnya dia saking seringnya jadi guru, dia masuk di Universitas PGRI. Juara. Ini baru mulai, tapi yang muda-muda itu.
Nggih. Ya. Oh, nggih. Pak Ketua. Nah, hari-hari ini kalau guru itu memang sudah dihargai, kesejahteraannya sudah bagus. Tapi kalau ASN, tapi kalau guru Wiyata Bakti, guru GTT PTT, mesake, sangat-sangat mesake. Mas Menteri ini ngerti, kemudian dirubah. Kemarin mengapa mesake? Karena dana BOS itu tidak boleh untuk bayar guru melebihi dari 20%. Nah sekarang sudah boleh 50% boleh. Ya, sekarang isinya bantuan pemerintah untuk membayar guru sekarang boleh dan agak luas ini. Kalau kemarin banyak ngapusi di sekolah-sekolah. Ini ada yang jadi guru Wiyata Bakti? Ada? Orang sebenarnya kayak orang sing dadi guru. Oh ada di mana? Oh Mualimat. Ya. Ada lagi? Oh ya. Apa agak malu begitu jadi guru? Nah, kalau saya bangga, sampai hari ini saya mengatakan saya itu guru dan saya masih mengajar. Sampai hari ini saya masih mengajar. Orang yang menyandang suatu profesi itu mestinya harus profesional. Nah, penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan atau yang sesuai dengan profesinya itu menjadi ya profesional itu tampilannya. Lawannya amatir. Nek nenggon dunia tinju mudah yang ngapalke. Yang mukanya itu dibuka nggak pakai pelindung itu mesti profesional. Tapi kalau yang ditutupi itu mesti amatir. Kalau amatir itu nggak dapat uang, hanya terima medali. Tapi kalau yang dibuka itu dapat uang karena profesional. Sehingga kalau sesuatu yang melaksanakan tugas profesional itu mesti harus bersusah-susah, bersakit-sakit gitu. Nek ming kepenaan enggak, bukan profesional. Seperti itu, kira-kira begitu. Tahu tuh bedanya amatir sama profesional tanggung tinju itu sederhana tuh. Nah. Selanjutnya, Kang Sene mau yang setengah 10 rampung ya? Oh, udah setengah 10, jam 9 rampung ya? Oh, kurang 3 menit. Beberapa hal yang harus dilakukan guru. Nanti akan saya ceritakan guru Bian, guru sekarang, guru besok. Nah, guru itu yang hari-hari ini itu untuk knowledge, untuk pengetahuan itu sudah bisa digantikan dengan alat. Jadi guru itu nggak ngerti apa-apa, waton nggawa alat itu dianggap nanti bisa. Guru itu taunya lebih akhir daripada siswa, nggak apa-apa sekarang ini. Bahkan siswanya ngerti dulu itu salah-salah saja untuk pengetahuan, karena alatnya sudah ada sekarang, alatnya sudah ada. Tapi kalau zaman dulu guru itu harus ngerti dulu, kalau enggak ya enggak. Bahkan guru kalau ditanya murid yang pasti tidak pelajarannya, yang dia tidak tahu itu marah-marah guru itu. Ini ora pelajaran, ini rasa takon kuwi. Seperti itu. Nah sekarang beda. Guru tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi dengan mengajar itu bermaksud mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepadanya. Mestinya begitu. Memberikan nasihat kepada anak murid pada setiap kesempatan, mencegah murid dari akhlak yang tidak baik. Ini yang tidak bisa digantikan. Jadi urusan pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu tidak bisa digantikan dengan alat. Harus ada orangnya sebagai role model. Kalau dengan alat tidak bisa. Nah sekarang juga sudah sulit itu. Sudah sulit mencari. Guru yang tua-tua nggak bisa IT, tetapi dalam penanaman akhlak lebih baik. Guru muda-muda yang pintar IT, itu sampai hari ini itu ya seperti tadi diakon itu, basa Jawa orang ngerti, apalagi ngoko, basa kromo orang ngerti, ya kan? Nggak ngerti. Yang namanya ngapurancang orang ngerti, ngapurancang ya apa toh? Ngerti, ya. Itu yang guru muda, tetapi IT-nya bagus. Tapi yang guru tua-tua itu nggak ngerti IT, ilmu-ilmu yang baru, itu. Ngerti ngapurancang? Belum ngerti ya. Ngapurancang itu tangannya di depan, yang kanan.
Tidak boleh yang kiri, yang kanan. Itu kanan gini. Ya, ini, tuh, ini yang abu rancang. Jangan di sini, tapi di sini. Nah, karena kalau bertugas omong tamu, mengapa di kanan? Nanti terus kalau kanan gini kan terus begini. Nah, omong tamu itu tidak boleh ngejak salaman tamune kalau tamune tidak ngajak. Saya ulangi. Iya, omong tamu kalau yang sopan itu tidak boleh ngajak tamunya salaman gitu kalau tamunya nggak ngajak. Jadi nunggu begini, sugeng injang bapak matur nuwun rawuhipun mesem itu. Nek sana ngadung kene akeh ngadung. Ora nabrak tamu sing ngene mau salaman karo kono, nyenggol tamu kono salaman kono. Nah, tidak begitu. Ya, minimal ketemu saya untuk ilmu siji itu ya. Ya, kan suatu saat kan begitu. Ya. Ilmu itu juga saya dapatkan belum lama. Karena kemarin ada Profesor Gustus Gul di SMA 1, Profesor Warno, Profesor dari UGM 1, kemudian dari Taman Siswa 1. Kita nek sing tua-tua ngerti, nek sing nonom wah enggak ngerti. Bahkan di salah satu sekolah itu ini enggak masalah apa? Karakter atau sopan santun. Boso itu Bu Guru, Pak Guru ya orang ngerti. Saya diundang di salah satu pertemuan itu namanya pembagian ijazah setunggal kali 3 sekawan ya tak bareng tekane nggih 17 18 19 nggih kali dosa setunggal kali dosa kali dosa 3 kali dosa gasal ngono. Bener apa salah? Salah. Kudune nek bar kali dosa terus selikur, kalih likur, 3 likur, kawan likur, selangkung, ora kok kalih dosa gangsal. Guru loh itu, guru Bantul loh. Saya diundang, ya memang orang ngerti itu ya, ngerti. Gitu. Memperhatikan tingkat akal pikiran dan berbicara dengan mereka menurut kadar akalnya. Jadi makanya jodoh megah jadi guru, termasuk Anda mungkin ya, rasan jadi guru ya. Padahal guru itu, wah, nanti ada di belakang ganjarannya dunia akhirat. Iya, karena awal ilmin yuntafa'u bihi, ya kan? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh solihah. Nah itu sudah meninggal saja masih merasakan nikmatnya. Jangan menimbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu yang lain, misalnya ya. Di SMA 3 sini dulu ada pertemuan matematika. Kemudian saya sampaikan itu. Dulu itu guru matematika itu bangga luar biasa ketika anaknya itu nilainya nggak bagus gitu. Terus bilang gurunya itu, matematika itu memang sulit. Saya saja itu bisa di matematika itu tidak gampang. Jadi kamu itu dapat 6 itu sudah bagus gitu. Loh, Pak Guru ini gimana ini? Jadi, harusnya kan 100 nilainya atau 10 kan begitu. Tapi dia malah gak seneng kalau muridnya pinter. Memberikan pelajaran yang jelas dan pantas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Makanya KKM sekarang ada yang namanya inklusi. Inklusi itu, anak-anak inklusi itu, anak-anak berkebutuhan khusus itu malah tidak pernah tinggal kelas. Termasuk sekarang kan murid-murid nggak ada yang tinggal kelas kan, ya toh. Nah, anak inklusi itu mbok iso maca ora iso maca diunggahke terus. Kalau tidak nanti ketuaan ning ngono kuwi itu. Dadi ngor diunggahke gitu. Karena kemampuannya itu, dari KKM-nya itu disesuaikan dengan kemampuan mereka. Okay. Nah, sekarang ini pahala seorang guru akan terus mengalir sekalipun guru tersebut telah tiada tadi. Idza mata ibnu Adam yang khata amalahu ila min thalathatin sadaqatan jariyatin aw ilmin yuntamu bihi aw walatin sholihan yatimullah. Sampeyan wis ngerti itu. Nah, ini hadis yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'id. Nah, demi Allah, jika Allah SWT memberikan petunjuk kepada satu orang melalui perantaramu, maka hal itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang sangat berharga. Syukur nanti seusai ini yang hadir tempat ini besok terus sudah jadi guru kabeh. Itu harapannya itu.
Sesungguhnya orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, Rasulullah juga bersabda lagi nih, sungguh Allah, para malaikat serta semua penghuni langit dan bumi, termasuk semut dalam lubangnya dan ikan-ikan, sungguh semuanya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajari manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Elok itu. Pun kudu disidake le dadi guru ya. Disidake. Nah, kalau dadi guru serius, sungguh-sungguh. Ini yang carry itu saudara sungguh-sungguh. Kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat keberuntungan. Nah, sekarang ini pendapatnya orang. Kualitas sebuah sistem pendidikan tidak akan dapat melebihi kualitas gurunya. Jadi nek gurune ki elek, mbok sekolahane apik seperti apapun, bukunya komplit seperti apapun, seperti SD sekarang itu yang kit IPA itu hanya di atas almari itu, nggak pernah dibuka sampai dotainan-tainan itu loh. Padahal itu menjelaskan tentang paralel, seri, itu kan pakai itu toh, ada baterainya, tapi nggak pernah dipakai. Jadi nggak bisa menggunakan alat itu, atau ya sudah pegahnya, mbok ngene wae itu. Itu kejadiannya memang seperti itu. Lah kalau kualitasnya guru rendah, akhirnya ya hasilnya juga sangat rendah, sangat tidak baik. Dan ini terjadi pada kita. Ya. Teaching is the profession that teaches all the other profession. Mengajar adalah profesi yang mengajarkan semua profesi yang lainnya. Guru itu mulang iso dadi polisi, ini demen gurune digunduli karo polisi. Iya kan? Ya. Di Sleman itu. Ya kan? Sampai yang motong itu menangis karena hanya diperintahkan oleh atasannya. Gak mau nyekeli gundule guru itu, gak mau. Tapi karena diperintahkan, dia izin, Bapak saya mohon maaf Pak. Bapak Toto ngerti saya itu ketua Kwarcap, jadi saya ngerti ceritanya lakonnya di sana itu. Gitu. Mohon izin, udah lakukan saja. Memang begitu. Oleh wartawan terus digoreng. Itu sudah disuruh kok itu. Yang nyuruh gurunya itu. Ya karena itu. Yang mau motong itu ribet itu. Terus enggak usah takut, potong saja itu. Nah, oleh wartawannya enggak kok, itu yang suruh gurunya itu. Tapi kita juga memang harus harus tahu. Ini pendapatnya Marwakol itu. Don't try to fake the student, fake ourselves first. The good teacher make the poor student good and the good student superior. When our student fail, we as teachers too have failed. Jangan mencoba untuk memperbaiki murid atau siswa kita, perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Guru yang baik membuat murid yang jahat menjadi baik. Tapi ini nggak mau. Jadi kalau mengajar di murid-muridnya yang agak kurang itu nggak seneng. Senengnya mengajar murid-murid yang pinter-pinter. Nah itu. Akhirnya di Muga itu yang kemarin banyak yang ikut kelitih. Nah, itu menjadi di bulan-bulanan itu. Karena apa? Muga tempatnya klite. Lah kalau Muga nggak mau menerima yang anak-anak seperti itu, jadi akan nomor sapa? Gitu. Itu seperti itu yang terjadi. Nah, yang baik menjadi baik dan menjadikan murid yang baik menjadi unggul. Ketika murid-murid gagal, berarti kita juga gagal dalam menjadi guru itu. Ini pendapatnya Raden Mas Sosrokartono. Murid gurune pribadi, guru muridnya pribadi, pamulangane sengsarane sesami, ganjarane ayu lan aruming sesami. Nah, kalimat muridnya di bawah, kalimat mudanya di bawah itu. Murid itu gurunya diri pribadi, guru muridnya diri pribadi, tempat pelajarannya penderitaan sesama, pahalanya kebaikan dan keharuman sesama. Jadi kalau jadi guru yang benar itu seperti itu pedomannya, itu seperti itu.
Memang kalau ada orang yang sengsara, membutuhkan itu harus ada yang muncul di situ sebagai pencerah. Makanya di jalan ada tulisan tuh itu, karena guru pencerah bangsa. Ada fotonya Pak Toto di depan itu, di Nggose itu, ada kan? Nah, ada fotonya di sana. Dalam rangka apa? Sosialisasi. Gitu. Dalam rangka sosialisasi. Karena saya itu jadi guru 41 tahun 3 bulan. Banget tuh. Mulai 1 Maret 78 sampai orang ono tuh kuwi. Saya masih mengajar sekarang, kadang-kadang saya masih mengajar di UAD, PGSD, khususnya micro teaching. Kemudian di Universitas Terbuka, UT itu. UT itu negeri loh ya. Kaget ya ini. Ya. Universitas Terbuka itu negeri, bukan swasta itu. Bukan STIE. Sekolah tidak ijazah itu bukan itu. Nah, berat itu kalau mau cari nilai A saja berat itu. Karena ya tatap mukanya hanya 8 kali ya. Terus bukunya kandel-kandel, ujiannya angel itu. Jadi kalau mau dapat B saja udah hebat itu. Seperti itu. Sampai sekarang masih jadi guru. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat saya angkatan muda, jadi guru biyen itu lebih mengarah kepada akhlak. Karena itu memang benar gitu. Makanya dulu itu semua yang menyangkut tentang perasaan itu diatur sedemikian rupa. Dulu itu nulis saja kandel alus, delos, miring api-api, dure podo. Nah, sekarang itu nulis akarepe dhewe. Anggen apa to Pak nulis? Oh nanti udah komputer penyet-penyet kok ndak ngopo nulis. Begitu. Tapi itu pengajarannya menghaluskan rasa. Walaupun guru dulu tidak kreatif, karena kalau gambar hanya suruh gambar gunung loro gitu. Dure ana srengenge ini kan itu, angger pemandangan pokoknya lah ngisore sawah gitu tuh. Nah, orang kreatif itu. Dulu gambar bebas Pak, ya gitu. Itu guru. Nah, guru sekarang ini di tengah-tengah kesenjangannya. Ini guru abad 20. Nah, murid-muridnya itu murid abad 21. Orang tahu gaduk terus ini. Di sekolah orang tahu gaduk. Gedungnya gedung abad 19. Masih pakai kapur, masih pakai papan tulis hitam. Sangat berbeda. Nah, padahal yang paling bagus guru itu menjadi fasilitator terhadap muridnya itu dan membimbing mereka, namanya menemu, kenali, kembangkan itu. Jadi anak itu ditemukan, dikenali, dikembangkan potensi yang ada dan tidak harus sama. Anak yang matematikanya paling tinggi 5 itu tetap harus diberi jempol. Karena apa? Karena dia nyanyinya juara 1. Seperti Soimah itu, orang iso matematika orang apa-apa. Gak apa-apa. Waktu iso bengok, iso nyanyi. Nah itu. Kita belum menghargai seperti itu. Yang kita hargai itu matematika, IPA, IPS, PKN kalau apa terus dijumlah, ketemu, semene terus dirata-rata, lah kuwi jenenge ranking. Kita itu pokoknya rankingnya 1 dianggap apik. Padahal dunia itu tidak ada orang sing iso bareng-bareng. Kalau berani ya seperti sekarang yang dilakukan di SD Unggulan Asia itu sudah bagus sekarang. Itu sekolahnya multi talenta. Anak-anak itu talentanya dikembangkan sendiri-sendiri. Itu. Tidak ada orang itu super sempurna, segalanya juara. Enggak, nanti pada akhirnya pekerjaannya hanya 1. Jadi besok di kemudian hari itu orang-orang yang profesional itu hanya 1. Profesor profesional ya 1, dokter punya profesi hanya 1, punya enggak bisa yang lain. Gitu. Jadi dokter yang hebat itu nek lomba nyapu Malioboro kalah karo tukang sapu itu. Kan gitu. Orang itu dokter ya iso, nyapu ya iso, enggak. Ya, itu namanya profesi. Cucu saya waktu naik ke kelas 4 kemarin itu pulang membawa piala. Oh, ini saya dapat hadiah. Saya tengok hadiahnya apa. Ternyata juara bercerita. Wah, sudah tak adungi jempol. Adungi jempol itu perlu. Kalau Anda punya adik, jelek apapun nilainya harus diadungi jempol.
orang Indonesia, bapak Indonesia, ibu Indonesia itu jarang menghargai keluarganya. Termasuk Profesor Renat Kasali yang towo antangin itu loh, antingin potolangin itu ya. Nah, itu anaknya dijak sekolah di Amerika. Ketika di Amerika dia juara bahasa Inggris. Nah, itu protes ke gurunya, masa kami anak saya juara bahasa Inggris? Apa gurunya? Gurunya tuh ngecap itu. Oh, nek ngono wong Indonesia iki ora tahu menghargai anaknya. Padahal bener itu. Orang Indonesia kok di Amerika kok juara bahasa Inggris? Masa ora percaya? Nah, sekarang sudah mulai harusnya dihargai. Setiap anak memiliki kemampuan yang tidak sama. Termasuk cucu saya kemarin ceritanya pinter. Nah, cerita pinter karena pas liburan pulang menceritakan peristiwa ketika pergi dengan saya naik kereta api tabrakan di Ngawi itu terus sampai di Surabaya, pulangnya naik pesawat terbang nggak bisa turun mubung-bung ning Jogja, Bali ning Surabaya itu diceritake itu. Yang ngrungokno ya ngono. Ya. Nah, terus juara bercerita. Orang kalau nggak bisa bercerita nanti repot ketemu ya gluk nggak bisa cerita. Padahal guru itu harus cerita. Anda masih senang dongeng? Enggak kan? Nah, karena orang tuanya juga sudah tidak senang dongeng. Nah, kira-kira itu teman-teman. Terima kasih. Mungkin ada masukan. Jadi guru memang sangat berbeda. Kalau guru dulu itu lebih mengarah kepada mendidik. Nah, guru kemarin mengajar dan mendidik. Guru sekarang ini itu melatih tapi untuk karakter kurang. Nah, ini apa yang analisa saya. Ora penting. Yang membuat siapa menjadi tidak penting? Masyarakat sendiri karena masyarakat senengin nem. Nek neme dhuwur itu orang itu menilai bahwa gurunya hebat. Gitu. Sekolah mana yang nemnya tinggi itu hebat. Nah, dia melupakan unsur yang lain yang namanya karakter itu. Harusnya kan olah pikir, olah rasa, olah hati, olah rogo. Yang 4 itu kan seperti itu. Tidak boleh misalnya yang olah hati dan olah rasa itu di nomor kesekian. Indikasinya apa kok? Hari-hari ini kok nggak memperhatikan olah rasa dan olah hati? Karena kalau ujian itu pelajaran-pelajaran nyanyi, pelajaran-pelajaran gambar itu dikalahke, pelajaran basa Jawa dikalahke. Semua tinggu matematika dan IPA. Ora penting, jadilah yang seperti itu. Oke, kira-kira begitu. Jam 21.17. Saya tidak tahu, saya diberi tugas guru kemarin, sekarang dan besok. Nah, yang jelas untuk masalah penanaman nilai tidak bisa digantikan. Oleh karena itu syarat menjadi guru yang mutlak itu adalah kompetensi kepribadian. Makanya kemarin ujian-ujian itu yang kepribadian nilainya kudu dhuwur banget, oke sing ora passing grade. Ya, sudah pernah daftar? Nah, daftar pegawai kan? Nah, ya. Masuk passing grade? Oh, masuk ya. Mengambil apa? Guru juga? Mengambil untuk bidang apa? PGSD. Oh, jadi di SD mana? Oh, 2 petir berarti. Oh, ya. Piyungan Ngalor kan. Rumahnya juga petir? Oh, Ringonajo ning juga petir. Nah, ya selamat kalau sudah wani ngelajur kan kono. Ya. Berapa yang lolos PG? 1 sampean dhewe. Ah, wis langsung kok dilantik kuwi. Nah, tapi jadi guru tenan nggih, jadi guru tenan ya. Allah jadi guru tenan ya. Anu olahraga apa? Oh, PGSD ya. Dari mana kemarin? UNJ, UAD, Semarang. Oh, Solo. Oh, sip nih. Jangan malu jadi guru SD. Karena saya guru SD iso tekan sekda kok. Iya. Saya tuh guru SD di Parangtritis. Nah, tapi saya nyambi guru SMP, guru SPG, guru bareng-bareng saya ikuti. Ya. Guru SD loh saya itu. Gimana? Awalnya ya. Nyambinya banyak itu, tapi aslinya guru. Dulu kan sekolah-sekolah kan masuknya sore ya kan? Ya, yang SD masuk pagi, yang sorenya itu mulang SMP, mulang SPG itu. Seperti itu dulu.
Nah, nyatanya guru, kepala sekolah, pengawas, kasih, kasubdin, kabid, kepala dinas, asisten, PJ Sekda, guru SD loh Mas. Nah, jadi selamat Anda semua bisa masih melanjutkan kegiatan ini, sangat luar biasa. Dan saya mohon maaf, itu hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ternyata pengetahuan saya tentang guru menjadi titik, walaupun saya itu ketua Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Dan memang pada waktunya nanti kalau Anda jadi guru harus masuk di organisasi profesi. Kalau tidak, Anda ya enggak profesional gitu. Karena nanti seperti dokter itu dua ID, bidan dua IB, betullah guru dua PGRI, kira-kira begitu. Terima kasih Mas, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.